Itu Imam Ghazali lagi sholat masih berpikir ilmu kitab ya, padahal ilmu ya baik kan, tapi waktu itu babnya bab haid lah, kita lagi sholat mikirnya apa? Kita contoh ayahnya Al-Imamul Ghazali. Ayahnya Al-Imamul Ghazali itu menginginkan putranya itu, anak-anak itu jadi soleh. Maka beliau bekerja pada setiap harinya itu, dan upah kerja hariannya itu dibagi 3. Sepertiga untuk menafkahi anak dan istrinya, sepertiga untuk tabungan masa depan anaknya untuk belajar, sepertiga untuk disodakohkan ke orang soleh. Nih ibu-ibu nih, kalau mau anaknya soleh, jadi ayahnya Imam Ghazali itu selalu tiap hari sodakoh pada orang yang soleh dengan doa menginginkan nanti anaknya soleh. Jadi penghasilannya dibagi 3. 1 untuk kebutuhan sehari-hari keluarga, yang kedua sepertiga untuk investasi masa depan, yang ketiga untuk sodakoh untuk diberikan ke orang-orang soleh. Nah, kemudian ketika beliau hampir wafat itu memanggil saudaranya, nanti kalau saya meninggal itu ada celengan buat anak saya, ditaruhnya di kayu gitu, kayu yang dibolongin itu bambu ya, dulu nggak tahu bambu ada nggak di Arab itu ya, pokoknya dari kayu itu adalah untuk biaya tolabul. Betul, meninggal tuh ayahnya Imam Ghazali. Sedangkan putranya ada 2, ada Muhammad dan ada Ahmad. Jadi Imam Ghazali namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali kan itu ya. Berapa kali itu? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, berapa kali itu ya namanya. Nah, adanya Imam Ahmad, adanya. Nah, meninggal bapaknya, jadi anak yatim lah. Maka tadi ada yang diwasiatkan oleh bapaknya Imam Ghazali, baru menyampaikan ke Muhammad, Muhammad, sebelum ayahmu meninggal dipesankan itu ada uang di kayu itu, tabungan ayahmu itu. Karena tadi kan penghasilannya dibagi 3, sepertiga untuk apa? Kebutuhan sehari-hari, sepertiga berikutnya untuk tabungan masa depan anaknya nih, yang 3 untuk sodakoh ya, sodakoh kepada orang yang soleh dengan harapan anak yang soleh ya. Pas dibuka, aduh lumayan itu ya, tabungan untuk ini ya. Sudah, akhirnya belajar tuh Muhammad dan Ahmad belajar ya kan, Muhammad Ahmad belajar. Setelah belajar lama-lama habis uangnya ya, akhirnya aduh bagaimana nih uangnya, padahal 2 anak yatim ini kan. Nah akhirnya ininya saudaranya itu mencarikan panti asuhan lah, Darul Aitam, panti asuhan gitu ya, ya anak yatim gitu kan. Nah di luar anak yatim semua kan itu kan. Alhamdulillah. Jadi itu dicarikan panti asuhan ya. Muhammad, Ahmad, mau nggak kamu tinggal di Darul Aitam? Kamu tidak usah mencari biaya apa, karena semua kebutuhanmu ditanggung,
belajar gratis termasuk makan gratis. Nah, itulah ashabun najah. Nah, belajarlah di dalam karena saking pandainya ini, saking pandai Imam Ghazali ini, Muhammad namanya, saking pandainya ini, maka gurunya itu, ya Allah, ini sayang kalau belajar di panti asuhan karena sangat jenius, jenius di atas rata-rata. Maka kepala panti asuhan ini apalagi nih, ya Allah, Al-Kautsar, ya Allah, Al-Kautsar, Masya Allah. Hai Muhammad, kamu sebaiknya belajar di Madrasah Nizamiyah yang pimpinan Al-Imamul Haramain, pimpinannya Imam Al-Haramain. Ya udah, pokoknya nurut aja, nurut, masukkan ke Madrasah Nizamiyah. Itu kalau sekarang itu mungkin seperti apa ya, Madrasah Nizamiyah yang terbaik lah, sekolah yang terbaik di Baghdad itu yang terbaik. Nah, udah belajar di situ, betul, tambah pandai itu, dong, wah, luar biasa kepandaiannya, melewati lain-lainnya. Sedangkan Ahmad tidak belajar di Nizamiyah karena ya kemampuannya biasa-biasa aja, belajar tasawuf. Ahmad ini, ya, jadi kakaknya belajar ya semuanya itulah, Quran, hadis, tafsir, fikih, lughah, apa semua dipelajari. Wah, gue jago betul. Kalau Ahmad belajar ilmu tasawuf. Nah, kemudian pas liburan nih, masing-masing liburan pertengahan tahun apa akhir tahun itu ya, kan mudik ke rumahnya itu. Nah, ya Idul Fitri lah. Nah, sholat di rumahnya itu berjamaah. Imam Ghazali imam, ibu dan adiknya di makmum. Nah, ketika sholat, lalu adiknya ini Ahmad ini keluar dari jamaah, meninggalkan sholat sendiri, melanjutkan sendiri. Setelah selesai, ibunya tanya ke Ahmad, kenapa kamu keluar dari jamaah? Kata Ahmad, saya melihat kakak saya itu pakaiannya berlumuran darah, maka pasti sholatnya tidak sah. Punya tanya ke Imam Ghazali, wahai Muhammad, kenapa adikmu seperti itu? Disitulah Imam Ghazali nangis, ya Allah, tadi saya sholat itu sedang memikirkan, sedang melanjutkan mengarang kitab fikih, sudah sampai babul haid. Nah, jadi lagi sholat terus ingat bagaimana haid itu gitu, memikirkan haid itu kan. Maka Ahmad adiknya yang tajam batinnya melihat abangnya itu pakaiannya penuh darah. Secara fikih orang kalau najis ya, lagi sholat banyak darahnya, najis kan, maka dia keluar. Di situ Muhammad tersadar, ini dia, saya ada yang kurang, saya ini jago tapi saya kurang tajam, kalah dengan adik. Akhirnya keluar dari Nizamiyah, berguru ke memperdalami ilmu tasawuf, berkelana. Ya, itu Imam Ghazali lagi sholat masih berpikir ilmu kitab, ya. Padahal ilmu ya baik kan, tapi waktu itu babnya bab haid. Lah kita lagi sholat mikirnya apa? Mikirnya namu. Bukan ilmu tapi namu. Bukan ilmu tapi namu. Kita mau pikirnya
Aduh, masya Allah, ya. Aduh, jauh kita ini, ya. Jauh. Itu Imam Ghazali mikirnya ilmu itu kebaikan untuk baik, sedang ngarang kitab. Jadi nyari inspirasi gitu kan. Nah, ini kita mikirnya apa? Ya, masya Allah. Nah, tuh. Jadi bagaimana uang tadi kalau Bapak Imam Ghazali dibagi 3, sepertiga untuk apa? Hari-hari. Hari-hari, sepertiga untuk tabungan, sepertiga untuk sodako. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, as-sulus kasir. Sepertiga itu sudah banyak.